melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Dan ini adalah sebuah jejak digital yang tidak bisa kita lupakan seumur hidup kita. Baru tahun ini dalam sejarah kita melaksanakan ibadah Idul Fitri di rumah. Dan hari ini di rumah saya ada yang ikut Ibu Etin sholat di sini. Kata Bu Etin, hanya hari ini, tahun ini beliau tidak pulang kampung, sholatnya di rumah saya, di rumah saja. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas partisipasinya. Wabil khusus, saya apresiasi, saya beri penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang hari ini bersedia meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita dalam rangka pencerahan, dalam rangka tarbiyatul Islamiyah, sehingga suasana Idul Fitri begitu terasa. Walaupun sholatnya sudah, anggaplah ini seperti khutbahnya. Berisi tausiah nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan saya mohon kepada hadirin peserta yang hari ini ikutan, mohon pada saat Bapak penceramah kita menyampaikan ceramahnya, mohon untuk di-mute sehingga kita dapat mendengarkan dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja tausiah hari ini, dan kami bersama keluarga memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian, dan salam untuk keluarga. Fadhol Ustaz, mulai. Oke, ini kira-kira berapa menit Pak ini? Ini waktunya adalah kira-kira paling lama Ustaz menyampaikan tausiahnya kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, Pak Krisna. Kemudian nanti 10 menit ada tanya jawab ya Pak Krisna ya? Oh. Ya, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Yai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid An-Nur di daerah Ciputat. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa, yaitu terutama sekali nikmat Islam, iman, dan tidak lupa nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom ya. Mudah-mudahan melalui ini insyaallah kita akan terus melaksanakan atau menjalin silaturahmi walaupun misalnya melalui Zoom. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata-kata takbir, tahmid, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa kita mengucapkan itu padahal kalau kita perhatikan ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh yang kita berakhir kemarin, kita sebenarnya menghadapi berbagai kesulitan. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak sabar memang susah untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi di sebalik itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba kita, ingin menguji kita. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan pada tahun ini kita ada katalah misalnya kalau ada cobaan, ada ujian yang sangat luar biasa,
di samping kita berpuasa bulan suci Ramadan selama 30 hari, kemudian kebetulan pula ada musibah, ada ujian yang sangat luar biasa, COVID-19, bahkan ada lagi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita tidak bisa melaksanakan rutinitas kita sebagaimana melaksanakan biasanya sebelum ini, termasuk diantaranya sholat taraweh, sholat berjamaah, dan silaturahmi ketika melaksanakan Idul Fitri. Ini luar biasa. Tetapi di samping itu, sebenarnya ada hikmah yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya kalau kita perhatikan ibadah puasa itu sendiri adalah termasuk di antara ibadah yang memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada kita. Sehingga kita katakan bahwa ibadah puasa Ramadan merupakan suatu lembaga pendidikan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi, Rasulullah mengatakan, qala Allah taala, sebutkan di situ, kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi ini, setiap amal, perbuatan, kegiatan manusia itu, orang beriman itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ganjarannya kepadanya. Misalnya ada dari 10 menjadi 100, menjadi 700 pahala. Kecuali bulan puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Maka puasa itu adalah bagiku, artinya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajazi bihi, dan sayalah yang memberikan balasan kepadanya. Artinya dalam hadis ini, dalam hadis Qudsi ini, Allah tidak menentukan, tidak menetapkan berapa jumlah pahala yang akan diperoleh oleh seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bermakna ini merupakan suatu keistimewaan, merupakan suatu mukjizat, merupakan suatu kelebihan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Sehingga dikatakanlah bahwa ibadah puasa Ramadan itu merupakan tamu agung yang sangat luar biasa yang akan memberikan berbagai kenikmatan, berbagai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau misalnya kita perhatikan apa saja yang kita peroleh daripada bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Termasuk diantaranya ketika Ramadan itu kita dianjurkan supaya sholat taraweh. Tetapi pada tahun ini kita sholat taraweh hanya di rumah masing-masing. Begitu juga misalnya kita qiyamul lail, membaca Al-Quran, kemudian sharing rezeki Allah Subhanahu wa taala, berbagi, memperhatikan kepedulian terhadap sosial, dan lain-lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Oleh karena itulah, karena sangat luar biasa yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah, "Lau alimat ummati ma fi Ramadana minal khairi, latamannat ayyakuna as-sanatu kullaha." Seandainya umatku, kata Rasulullah SAW, seandainya orang beriman ini mengetahui apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan dari jenis kebaikan, niscaya manusia itu akan berangan-angan dan ingin agar Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Keistimewaan apa saja kira-kira yang didapat dalam Ramadan ini? Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Kata Rasulullah, apabila sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah lebar-lebar
pintu gerbang surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Kemudian wasufidat asyayatin, para setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu pada bulan Ramadan. Secara etimologi sebenarnya kalau kita perhatikan hadis ini disebutkan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga ketika sudah datang bulan Ramadan, kata Rasulullah. Cuma di dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan siapa yang membuka pintu-pintu surga itu pada bulan Ramadan. Siapa yang mengunci pintu-pintu neraka itu pada bulan Ramadan. Dan siapa yang membelenggu para setan ketika sudah datang bulan Ramadan. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan. Hanya mengatakan kalau sudah datang Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, para setan itu dibelenggu. Kalau secara lahiriah bermakna bahwa kalau pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, kemudian pintu neraka ditutup erat, dikunci erat, bermakna kalau ada orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan, dia akan masuk langsung lewat tol menuju surga. Itu secara lahiriah. Jadi orang akan berangan-angan, bercita-cita agar dia meninggal dunia pada bulan Ramadan sehingga masuk langsung ke dalam surga. Itu secara lahiriah. Tapi kalau kita perhatikan, pada bulan suci Ramadan, kalau dikatakan pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka itu dikunci dan ditutup, kita lihat bahwa maksiat masih merajalela. Kadang-kadang kita lihat di lapangan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bertebaran di mana-mana. Nah, ini maknanya bahwa pintu-pintu maksiat itu, yaitu pintu-pintu neraka maksudnya, belum ditutup. Oleh karena itu, siapa kira-kira yang membuka pintu surga itu dan siapa yang mengunci pintu-pintu neraka? Ini sama halnya misalnya kalau kita lihat dalam bahasa, katalah misalnya bahasa Inggris, kata-kata futiha abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, itu namanya dalam bahasa Inggris adalah passive voice. Misalnya, the door is open. Pintu itu dibuka. Nah, siapa yang membukanya? Kita tidak tahu, nggak disebutkan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kepada hadis ini tadi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka lebar, kata Rasulullah SAW. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu dikunci erat. Wa sufidat asyayatin, dan para setan itu dibelenggu. Tapi ternyata di lapangan itu adalah bertolak belakang. Tidak semua perbuatan maksiat itu tertutup. Yang mana perbuatan maksiat itu adalah jalan menuju pintu-pintu neraka. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan hadis ini sebenarnya ketika sudah datang Ramadan, maka pintu-pintu surga itu terbuka. Sekarang siapa yang membukanya? Siapa yang membuka pintu surga? Dan siapa yang menutup pintu-pintu neraka? Dan siapa yang membelenggu para setan? Jadi, kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa yang membuka pintu-pintu surga, dan tidak juga menyebutkan siapa yang mengunci pintu-pintu neraka, dan siapa yang membelenggu para setan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kenapa Rasulullah tidak mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah tidak mengatakan seperti itu, bermakna yang membuka pintu-pintu surga itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Yang mengunci pintu-pintu neraka itu
adalah para pelaku saum, orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Jadi bukan Allah, tapi kita sendiri yang membelenggu setan-setan itu adalah orang yang puasa itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya terserah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Mau buka pintu-pintu surga, mau menutup pintu neraka, mau membelenggu para setan, itu terserah kepada para pelaku puasa itu sendiri. Oleh karena itulah, kita harus membuka pintu-pintu surga itu dengan lebar-lebar, dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang mana jika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, akan menganugerahkan ganjaran yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Makanya tadi disebutkan hadis itu, wa ana ajazibih. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalasnya. Artinya, ganjaran balasan orang yang berpuasa itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu membuka pintu-pintu surga itu dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu para setan. Artinya, setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jangan kita tutup lagi pintu-pintu surga yang terbuka itu. Jangan kita buka lagi kunci-kunci pintu-pintu neraka yang sudah ditutup itu. Jangan dibuka lagi. Begitu juga misalnya para setan itu sudah dibelenggu. Jangan dibuka belenggunya setelah usai Ramadan. Misalnya pada hari ini kita sudah melaksanakan hari raya Lebaran, Idul Fitri di rumah masing-masing. Bermakna pintu-pintu surga itu harus tetap terbuka. Pintu-pintu neraka harus tetap tertutup. Belenggu setan itu harus tetap jangan dibuka, jangan dilepaskan. Ini makna hadis itu. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Ialah orang-orang melaksanakan ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu as-shaum, as-syiyam, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Lalu kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dan sering mendengarkan kata-kata takwa. Dan barangkali gak aneh lah bagi kita kata-kata takwa itu. Tapi sebenarnya kalau dalam ayat ini apa yang dimaksud dengan takwa itu? Setelah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu tertutup, pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup, kemudian para setan itu dibelenggu. Itu pada bulan suci Ramadan. Setelah selesai Ramadan, Rasulullah tidak mengatakan bahwa pintu-pintu surga itu tertutup, pintu neraka terbuka, para setan terbelenggu. Tidak disebutkan seperti itu. Makanya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu arti takwa? Secara etimologis, takwa itu adalah bahasa Arab. Kalau kita tahu misalnya sastra Arab, takwa itu berasal daripada kata iutaqo. Dan kata-kata iutaqo itu berasal daripada kata waqo.
Jadi secara etimologis, tattaqun itu berasal daripada kata waqo. Waqo, waw, qaf. Kemudian ada huruf ya yang baris mati, itu sebenarnya huruf alif itu. Waqo. Artinya adalah memelihara. Jadi waqo artinya memelihara, menjaga, memproteksi. Itu arti waqo. Sehingga dengan demikian, makna tattaqun itu adalah mudah-mudahan kamu termasuk di antara orang-orang yang bisa memelihara, menjaga, memproteksi pesan-pesan yang diberikan oleh Ramadan. Pintu surga terbuka lebar-lebar ketika bulan Ramadan, pintu neraka tertutup erat, kemudian setan itu dibelenggu. Jadi ini harus diteruskan, dijaga itu. Jangan lepas lagi dari tangan kita. Kalau sudah pintu surga itu terbuka, tetap harus dibuka. Makanya kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau bisa memeliharanya, bisa menjaganya. Pintu surga itu harus tetap terbuka. Pintu neraka harus tetap tertutup. Jangan terbuka lagi pintu neraka. Para setan itu harus dibelenggu. Jangan terbuka, terlepas lagi setelah usai Ramadan. Jadi kalau kita lihat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk di antara orang-orang yang mampu untuk memelihara, menjaga nilai-nilai Ramadan yang telah kamu nikmati selama 1 bulan penuh. Itu makna tattaqun. Yang menjadi permasalahan di sini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la'alla. Padahal makna la'alla itu secara etimologi mudah-mudahan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk di antara yang bisa bertakwa, memelihara, menjaga, memproteksi nilai-nilai, pesan-pesan, pendidikan yang kamu dapatkan selama bulan Ramadan. Itu artinya. Tapi la'alla di sini artinya mudah-mudahan. Kalau kita lihat secara bahasa kan kata-kata mudahan. Misalnya kan kita pergi melihat atau menunjuk orang yang sakit. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Mudah-mudahan kamu sehat. Ini bukan bermakna pasti. Belum pasti itu. Karena la'alla, mudah-mudahan saja. Jadi, bukan semua orang yang melaksanakan ibadah puasa itu bisa meraih, bisa memperoleh takwa. Dalam arti yang luas, yaitu memelihara, menjaga nilai-nilai, pesan-pesan, kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita misalnya pada bulan Ramadan selalu melaksanakan sholat tahajud di tengah malam. Sebelum kita makan sahur, kita sholat tahajud dulu, sholat malam dulu. Itu pada bulan Ramadan. Ketika sudah selesai Ramadan, katalah misalnya nanti malam, belum tentu kita bisa melaksanakan sholat tahajud sebagaimana pada malam bulan Ramadan. Ini makna bahwa sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, bermakna mudah-mudahan itu bukan suatu kepastian, tetapi adalah bergantung kepada usaha kita. Demikian juga misalnya pada bulan Ramadan itu kita bersungguh-sungguh dan serius untuk selalu sholat berjamaah. Misalnya sholat berjamaah di rumah. Dan kita tahu bahwa sholat berjamaah itu sangat luar biasa pahalanya kan? Itu pada bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh kita. Tapi setelah usai bulan Ramadan, katalah Syawal, mulai kendor balik. Yang biasanya kita sholat berjamaah, sudah mulai tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga kalau di rumah. Ini permasalahannya. Kemudian, pada bulan Ramadan itu biasanya kita selalu membaca Al-Quran. Tiap malam barangkali. Tiap malam. Tetapi setelah selesai usai Ramadan, membaca Al-Quran kadang-kadang lupa. Bahkan kadang-kadang baca Quran hanya 1 kali 1 minggu pada malam Jumat. Surah Yasin atau surah Al-Kahfi. Atau kadang-kadang tidak lagi sama sekali. Nah, bermakna kita tidak termasuk di antara apa yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Begitulah seterusnya. Misalnya, pada bulan Ramadan kita selalu berbagi rezeki, bersedekah.
kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi setelah selesai Ramadan, Ini dengerin deh. nah inilah permasalahannya. Jadi kalau begitu, kita tidak termasuk di antara firman Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bisa menjaga, memproteksi nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan. Nah, inilah dia sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan, puasa itu posisinya, kedudukannya dalam Islam sangat luar biasa, yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang mendidik para pelaku saum itu untuk menjadi orang berkualitas. Orang yang berkualitas baik secara horizontal maupun secara vertikal. Dan kalau kita termasuk di antara la'allakum tattaqun yang bisa melestarikan nilai-nilai, pesan-pesan, ajaran-ajaran, hikmah-hikmah yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan termasuk di antara orang-orang yang berkualitas sesuai dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Amin. Mudah-mudahan kamu termasuk di antara orang-orang yang dapat memelihara, menjaga, memproteksi nilai-nilai Ramadan. Amin. Makanya setelah Ramadan muncullah bulan Syawal. Kira-kira apa arti Syawal? Nah, jadi sebenarnya semua nama-nama bulan itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama itu tidaklah sia-sia, bukan tidak ada maknanya, bukan tidak ada maksudnya, tetapi adalah memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Jadi setelah Ramadan, yang mana sebenarnya secara etimologi Ramadan itu bermakna adalah membakar dosa-dosa kita dengan perbuatan kebaikan-kebaikan, maka muncullah Syawal. Seharusnya pada bulan Syawal itu, secara kita pelajari dulu, Syawal itu berasal daripada bahasa Arab, yaitu dari kata syala. Syala itu artinya irtafa'a, naik, meningkat. Syaul, peningkatan. Syawal artinya banyak peningkatan. Artinya setelah bulan suci Ramadan, banyak peningkatan keimanan kita. Banyak peningkatan kebaikan kita. Banyak peningkatan kualitas diri kita, baik yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkenaan dengan sesama umat manusia. Itulah makna Syawal. Jadi artinya kita bisa menilai seseorang itu apakah dia termasuk di antara yang muttaqin, apakah dia termasuk di antara Syawal, yang banyak peningkatan, itu bisa kita lihat daripada perilakunya, perbuatannya, perkataannya sehari-hari. Mohon maaf Artinya, Ustaz. ya. Ini sebentar lagi mau habis waktunya. Nanti akan kalau mati sendiri nanti kita balik lagi ke awal. Oh ini aja lah. Kalau begitu, Ya. Banyak-banyak pun saya sampaikan. Okay. Yang penting itu sedikit tetapi bermanfaat. Oke. Nanti kalau banyak-banyak bisa muntah ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa melestarikan nilai-nilai Ramadan sehingga kita termasuk di antara firman Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu termasuk di antara orang-orang yang dapat memproteksi, melestarikan, memelihara, menjaga nilai-nilai, pesan-pesan, dan hikmah Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan usaha kita termasuk di antaranya, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho berkah daripada bulan puasa itu sendiri. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan ini, itu aja Ustaz. Untuk kan kita nggak tahu ini, sebentar lagi juga mau habis. Kita ramah-tamah aja.